Bab 34. Awal mula bermusuhan. Al, ada yang nyariin tuh, kata Limin, teman kerja Alan. Siapa, Li? Cewek, cakep. Udah sana temuin, daripada entar digebet orang lain. Al jadi penasaran. Siapa kira-kira cewek yang dimaksud Limin? Gania, tiba-tiba bayangan gadis itu muncul di benaknya. Al buru-buru ke depan. Biarpun sudah berniat melupakan, namun kenyataannya, Al masih sangat berharap bisa bersama gadis itu. Alan mengandarkan pandangannya ke seluruh kafe, tapi dia tak menemukan sosok yang dicarinya. Al, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita memanggilnya. Lagi nyariin gue ya? Goda Maira sambil menyenggol lengan Alan. Sorry, gue barusan ke toilet. Alan menghela napas. Ada perasaan kecewa di hatinya. Dia terlalu berharap jika Gania yang datang. Lo nyariin gue, Ra? Gue mau balikin jaket lo. Oh, kok oh doang? Emang harus gimana? Basa-basi dikit napa? Terima kasih, kek. Gak usah repot-repot, kek. Atau ambil aja gitu. Hup, Alan membuang napas perlahan. Mana jaketnya, Ra? Gue lagi kerja, jadi gak bisa lama-lama ngobrol. Alan menengadahkan tangannya. Di mobil gue. Lo niat balikin gak sih? Kalau mau balikin, ya bawa sini. Ngapain ditinggal di mobil? Mas, seorang pelanggan melambaikan tangan ke arah Al. Iya mbak, jawab Al pada pelanggan yang memanggilnya. Gue tinggal dulu Rah. Amaira bertejak kesal karena ditinggal Alan. Apalagi melihat pelanggan yang memanggilnya adalah wanita cantik. Dari jauh, Al terlihat sangat ramah pada pelanggan itu. Karena tak ingin makin kesal, Amaira keluar dari kafe. Al, teriak seorang gadis saat Al mau pulang. Astaga, lu masih di sini, Ra? Al terkejut melihat Amaira masih ada di parkiran kafe. Ternyata sejak tadi gadis itu menunggu Al pulang di dalam mobil. Gue nungguin lo. Gue mau balikin jaket, ucapnya sambil memberikan paper bag berisi jaket pada Alan. Ya udah, thanks ya, Ra, jawab Alan sambil mengambil paper bag dari tangan Amaira. Gue boleh ngomong sebentar gak sama lo? Ngomong aja, perasaan dari tadi juga ngomong. Lo mau gak jadi cowok gue? Kata Maira dengan percaya diri. Selama ini banyak sekali cowok yang mengantri untuk dirinya. Dan menurutnya, tak mungkin seorang Alan yang hanya pelayan kafe akan menolaknya. Alan melongo mendengar perkataan Maira. Menurutnya sangat aneh. Seorang gadis cantik dan kaya tiba-tiba memintanya menjadi pacarnya. Lo gak lagi demam kan, Bro? Atau lo lagi belajar acting ya? Tebak Alan. Amaira menggeleng. Gue serius, Al. Gue suka sama lo. Alan hanya tersenyum mendengar pernyataan cinta Amaira. Mendingan lo pulang, Ra. Lo tenangin diri. Lo pikirkan baik-baik apa yang barusan lo ucapin. Alan memakai helmnya dan bersiap melajukan motornya. Sorry ya, Ra. Gue buru-buru. Gue harus jemput kakak gue. Amaira hanya terdiam menatap kepergian Alan. Seumur hidupnya baru pertama kali dia menyatakan cinta pada pria. Dan sialnya dia ditolak dengan senyuman. Sakit sih, tapi Amaira pantang menyerah. Baginya, apapun yang dia mau harus dia dapatkan. Amaira memang selalu dimanja sejak kecil. Apapun yang dia mau pasti dituruti oleh kedua orang tua serta abangnya. Gimana Yang? Kamu udah resign kan? Tanya Gajah yang malam ini sedang ada di rumah Rain. Pria itu belum bisa tenang sebelum Rain resign dari perusahaan Sean. Rain menghela napas panjang. Dia tak ingin mengecewakan Gajah, tapi dia juga tak mungkin mengabaikan ancaman Sean. Belum gak? Jawab Rain sambil menggeleng. Benar dugaan Rain. Gajah terlihat kecewa, tapi mau bagaimana lagi?
Ancaman Sean begitu menakutkan. Tapi kenapa, Ren? Banyak proyek yang baru jalan gak? Aku gak mungkin mundur tiba-tiba. Selain itu, aku juga masih harus nunggu sekretaris baru. Kalau mau resign, aku harus ngajarin dulu. Gak bisa langsung mendadak berhenti. Tapi kamu udah ngasih surat pengunduran diri kan? Udah, tapi ditolak sama Pak Sean. Gajah bisa mencium adanya sesuatu di sini. Sean pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Batin Gajah. Gajah sangat mengenal Sean. 4 tahun bersama di bangku kuliah membuatnya sedikit banyak tahu tentang Sean. Sean sudah mendapatkan julukan bad boy sejak kuliah. Aku gak tenang kalau kamu masih kerja sama Sean. Dia itu bukan orang baik. Gajah merasa jika Sean bisa mengancam hubungannya dengan Rai. Gajah bisa melihat dendam yang besar di mata Sean. Jangan terlalu overthinking, gak akan lama kok. Kamu kan bilang kalau 2 bulan lagi kita keluar negeri. Aku pastikan sudah resign saat itu. Apa sebenarnya masalah kalian gak? Jujur saja aku sangat penasaran. Aku penasaran apa yang membuat kalian berkelahi kemarin. Sean membuang pandangannya dari Ryan. Dia tak ingin mengungkit masa lalu. Tapi Ryan juga berhak tahu masalahnya dengan Sean. Sebenarnya pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dan Sean. Sean mengira aku merebut pacarnya yang bernama Delia. Padahal aku hanya dijebak. Dijebak seperti apa maksudmu? Ryan makin penasaran. Sean memergoki aku dan Delia berada di dalam kamar dalam kondisi setengah bugil. Ryan membelalakan mata mendengarnya. Apa yang kamu lakukan gak? Ryan hampir saja menangis. Tenang Ryan, gak seperti yang kamu bayangkan. Aku dan Delia gak ngelakuin apa-apa. Aku memang menyukai Delia waktu itu. Tapi aku tahu Delia menyukai Sean. Waktu itu acara party kelulusan kami. Kami mengadakan acara di sebuah villa. Aku mendapatkan pesan dari nomor Delia yang mengatakan jika kakinya sedang sakit dan gak bisa jalan. Dia sudah coba menghubungi Sean, tapi tak diangkat. Aku segera datang ke kamar itu. Aku melihat Delia tidur di ranjang. Saat aku ingin mendekat, ada yang memukulku dari belakang. Setelah itu, aku tak tahu apa yang terjadi. Apa setelah itu Sean masuk ke dalam kamar? Tebak Ryan. Benar, Sean masuk dan mendapati kami berdua tidur dengan kondisi setengah. Ryan akhirnya paham masalah mereka. Jadi inilah yang membuat mereka terlihat saling tidak menyukai satu sama lain. Kenapa tidak kau jelaskan kejadian yang sebenarnya, Ga? Sudah, Ryan. Tapi aku gak punya bukti. Bahkan dalam rekaman CCTV, hanya aku dan Delia yang terlihat masuk ke dalam kamar itu. Tak ada orang lain selain kami yang masuk. Padahal aku sangat yakin, ada orang yang memukulku hingga pingsan. Apa mungkin ada yang menghapus rekaman CCTV itu? Dugaanku juga seperti itu. Tapi Sean, dia tak mau percaya padaku, maupun Delia. Bab 35. Impas. Pagi-pagi Gajah sudah datang ke kantor Sean dengan wajah penuh amarah. Ryan terkejut melihatnya. Dia bahkan tak memberitahu Ryan kalau akan datang ke kantornya. Kamu ngapain kesini, Ga? Tanya Ryan heran. Entah kenapa, perasaannya jadi tidak enak. Aku mau ketemu Sean. Jawabnya singkat, lalu masuk ke ruangan Sean tanpa permisi. Apa kau tak diajari sopan santun? Kenapa masuk ruangan orang tanpa mengetuk dulu? Bentak Sean. Gue gak perlu basa-basi Sean. Gue butuh penjelasan. Teriak Gajah, tak kalah keras dari Sean. Ryan benar-benar melihat sisi lain dari Gajah. Selama ini dia tak pernah melihat Gajah semarah ini. Kamu keluar dulu, Ryan. Ada yang harus aku bicarakan dengan Gajah. Tapi Pak, Ryan seperti merasakan jika akan terjadi sesuatu yang buruk kali ini. Keluarlah, kata Gajah. Baiklah. Ryan segera keluar dan menutup pintu. Apa maksud lo ngirim foto itu ke gue? Gajah mencengkram keras baju Sean. Dia sangat emosi. Tadi malam Sean mengirim fotonya yang sedang tidur bersama Ryan dalam keadaan tanpa busana dan hanya ditutupi selimut. Lepaskan, ini kantor gue. Gue bisa memanggil security
buat ngusir lo jika kelakuan lo kayak gini. Akhirnya gajah melepaskan cengkeramannya dari kerah baju Sean. Sean menyeringai kecil. Dia seperti sedang menjemput kemenangan. Jelaskan foto apa yang kau kirim padaku, bentak gajah. Sean berdecak sambil menggeleng. Lu tuh dulu pinter pas kuliah S1. Kenapa setelah lulus S2 lo makin blow on? Ucap Sean dengan senyum. Apa foto itu kurang jelas? Oh, gue tahu. Mungkin HP lo rusak kali. Jadi fotonya blur. Makanya lo gak paham foto itu apa. Sean mengambil beberapa foto dari laci mejanya, lalu melemparkannya pada gajah. Tuh, lihat dengan jelas. Mata lo belum katarak kan? Sean mengambil satu foto lalu merematnya hingga tak berbentuk. Udah jelas kan? Atau perlu aku ceritain yang lebih besar buat dipajang di kamar lo? Hahaha. Buk, buk, buk. Beberapa buga mentah mendarat di wajah Sean, hingga keluar darah segar dari hidung dan bibirnya. Sean hanya tersenyum, dia sama sekali tak membalas. Dia seperti flashback ke masa lalu. Hari itu dia memukuli gajah sampai babak belur. Gue ngerasa kayak kembali ke masa lalu, tapi posisinya dibalik. Saat itu, gue memergoki lo tidur dengan Delia. Dan sekarang, gantian, gue yang nidurin cewek lo. Impas kan? Sean tersenyum puas penuh kemenangan. Dendamnya pada gajah akhirnya bisa terbalaskan. Buk, sekali lagi gajah memukul wajah Sean. Lagi-lagi, Sean hanya tertawa. Hari ini suasana hatinya sangat bagus, hingga dia tak keberatan dipukuli. Harusnya lo bersyukur ga, lo gak ngeliat secara langsung. Bayangin, gue waktu itu, gue ngeliat secara langsung. Secara live, lo bisa ngebayangin kan gimana sakitnya hati gue? Dan mungkin apa yang gue rasakan saat itu, sekarang sedang lo rasain. Berapa kali gue harus ngejelasin ke lo Sean, gue sama Delia dijebak waktu itu. Kita tak melakukan apa-apa. Cukup gak? Lo gak ada bukti ataupun alibi untuk mendukung penjelasan lo. Gue muak mendengar kata-kata itu sejak dulu. Lain tak tahu apa-apa Sean. Dia tak ada kaitannya dengan masalah kita. Kenapa lo tega menjebaknya? Gajah pikir Sean menjebak Ryan hingga ada foto seperti itu. Astaga, jadi lo pikir gue ngejebak Ryan? Lo salah besar bro. Sean mengambil sesuatu dari laci mejanya, lalu melemparkannya pada gajah. Baca, itu perjanjian jual beli antara gue dan Ryan. Tunangan lo itu udah ngejual keperawanannya, seharga 1 miliar ke gue. Gajah shock saat membaca surat perjanjian itu. Dia tak bisa percaya jika Ryan melakukan hal sehina itu. Dia memperhatikan tanggal yang tertera. Kejadian ini sekitar 8 bulan yang lalu. Itu artinya Ryan sudah membohonginya. Ryan bilang dia oleh rentenir. Kejadian itu lebih dulu daripada perjanjian ini. Kenapa kau tega membohongi aku, Ryan? Kenapa kau melakukan ini? Gajah berusaha untuk kuat di depan Sean. Dia tak mau Sean menertawakannya jika terlihat lemah. Ini hanya rekayasa kan? Kau jangan mencoba untuk menipuku. Ini hanya kopian. Aku yakin ini akal-akalanmu saja. Ini aslinya. Sean memperlihatkan perjanjian yang asli. Dia sengaja tak memberikannya pada gajah, karena takut gajah akan merobeknya. Bagaimanapun surat ini masih dia butuhkan. Gajah tak bisa lagi menyangkal saat Sean menunjukkan surat perjanjian yang asli, di mana ada tanda tangan Ryan di atas materai. Belum percaya juga? Sean tersenyum sinis. Keluar, tanyakan langsung pada Ryan. Aku yakin dia masih ingat semuanya, karena dia dalam kondisi sadar saat itu. Gajah berpegangan pada meja. Dia merasa kakinya tak bertulang. Dia serasa ingin ambruk. Kenyataan ini sungguh pahit. Sungguh membuatnya sakit seperti ditusuk-tusuk dengan ribuan pedang. Dia masih bisa terima jika Ryan bilang tapi ini kenyataannya lain. Ryan menjual. Ryan menjadi saat dirinya berada di luar negeri. Lo tahu gak, tubuh tunangan lo itu belum pernah gue merasa
Sumpah, gue ketagihan. Lo tahu wajahnya saat berada. Wow, luar biasa. Bahkan sampai sekarang gue masih bisa mengingat suara. Dia sangat puas melihat gajah hancur. Sorry ya ga, gue udah duluan nyicipin tunangan lo sebelum lo. Kayaknya gue menang banyak deh. Dulu lo nidurin Delia, yang notabene udah bekas gue. Gue udah. Dan lo cuma dapat bekas gue. Dan sekali lagi, lo bakal dapat bekas gue. Ryan bekas gue, ga? Hahaha. Sumpah, Sean sungguh menghancurkan gajah. Sehancur-hancurnya. Pria itu sungguh tak punya hati. Yang dia rasakan sekarang hanyalah puas sepuas-puasnya. Diam loh. Gajah merasa tak sanggup lagi mendengar semua perkataan Sean. Dia memilih pergi daripada makin hancur. Ga, kamu gak apa-apa kan? Tanya Ryan melihat gajah keluar dari ruangan Sean. Dari luar, Ryan bisa mendengar suara gajah berteriak-teriak mengumpat Sean. Tapi dia tak bisa mendengar suara Sean sama sekali, karena Sean bicara relatif pelan. Ada apa, Ga? Ryan kembali bertanya, karena gajah tak menjawab dan malah pergi meninggalkannya. Ga, Ryan berusaha mengejar gajah dan menarik tangannya. Lepas, Ryan. Gajah menghempaskan tangan Ryan dengan kasar. Hal itu sungguh membuat Ryan makin bingung. Ada sebenarnya, Ga. Gue butuh sendiri, Ryan. Tolong jangan ganggu gue. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa firasatku mengatakan jika terjadi sesuatu yang buruk? Ryan bersambung.